Dikisahkan di suatu kota yang indah, hiduplah sepasang remaja yang saling mencintai satu sama lain. Saat mereka bersama, waktu menjadi begitu cepat. Semua hal terasa begitu indah bagi mereka berdua. Sepasang kekasih tersebut bernama Doni dan Bulan. Mereka berdua bersekolah di tempat yang sama, kelas yang sama, dan bahkan mata pelajaran yang mereka sukai pun sama. Bulan bercita-cita untuk menjadi seorang penari profesional. Karena dari kecil, Bulan memang terlahir di dalam keluarga yang sangat mencintai seni. Dan Doni kekasihnya selalu bermimpi untuk menjadi seorang angkatan perang. Karena itulah, Doni sangat senang berolahraga dan menjaga pola makannya agar badannya tetap bugar. Karena tes untuk menjadi angkatan perang akan dibuka beberapa bulan lagi. Pada suatu hari, Doni dan Bulan sedang mengerjakan tugas di rumah Doni. Saat itu sedang tidak ada orang di rumahnya. Lalu entah apa yang ada di pikiran Doni. Tiba-tiba Doni meminta Bulan untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan untuk membuktikan cintanya kepada Doni. Tentu saja Bulan menolak permintaan Doni karena mereka belum terikat pernikahan. Setelah mendengar penolakan itu, Doni pun marah dan mengancam akan memutuskan hubungannya bersama Bulan jika ia tidak menerima permintaannya. Takut akan hal itu, terpaksa Bulan pun memenuhi permintaan Doni kekasihnya. Selang beberapa waktu, akhirnya Bulan pun hamil dan meminta pertanggungjawaban kepada Doni. Kaget mendengarnya, Doni pun menjadi murka. Bagaimana mungkin Doni bisa mencapai cita-citanya jika ia harus bertanggung jawab atas kehamilan Bulan? Percekcokan pun terjadi, dan karena suasana sudah menjadi sangat panas, lalu Doni secara tidak sengaja mendorong Bulan sehingga Bulan pun terjatuh dan kepalanya terbentur sangat keras ke lantai. Pendarahan di kepala Bulan sangat fatal, sehingga beberapa waktu kemudian Bulan pun meninggal. Takut akan diketahui orang sekitar, Doni yang panik pun membungkus jasad Bulan dengan selimut dan menguburkannya di pekarangan belakang rumahnya. Setelah hari itu, kejadian-kejadian aneh pun terjadi. Doni yang baru selesai mandi tiba-tiba merasakan bau amis yang sangat menyengat dari sudut ruang dapurnya. Setelah Doni menoleh, tampak wanita berambut panjang yang wajahnya pucat menatapnya. Wanita itu tampak menggunakan kain merah di sekujur tubuhnya. Berbeda dengan kuntilanak biasanya yang pakaiannya putih, kuntilanak Bulan memakai kain semerah darah. Konon, warna merah pada kuntilanak merah merupakan darahnya yang mengucur saat ia dibunuh dan juga rasa dendam yang sangat besar terhadap laki-laki yang membunuhnya. Karena Doni menyadari bahwa itu adalah arwah Bulan, maka Doni pun pingsan. Keesokan harinya menjelang pukul 11 malam, Doni merasakan rindu yang teramat sangat kepada Bulan kekasihnya. Doni mengambil foto Bulan di bawah rak bukunya dan tak tahan dengan kerinduannya lagi, Doni pun akhirnya menangis. Tiba-tiba, bau amis yang menyengat itu tercium kembali. Bau amis itu berasal dari dekat lemari di kamar Doni. Lalu Doni yang sedang menangis pun menoleh ke arah lemari itu. Dan benar saja, di sudut dekat lemari tersebut nampak kuntilanak merah Bulan yang gentayangan. Melihat Doni yang sedang menangis sambil memegang foto Bulan, kuntilanak merah Bulan pun menjadi aneh. Bukannya membalas dendam kepada Doni atas kematiannya,
Kuntilanak merah bulan pun ikut menangis dan pakaiannya pun berubah. Yang sebelumnya merah kini menjadi putih. Hal itu bisa terjadi mungkin karena arwah kuntilanak bulan mengingat kenangan-kenangan indah bersama Doni sewaktu masih hidup. Cintanya yang tulus kepada Doni akhirnya dapat meluluhkan seluruh dendam yang ada di hatinya. Kuntilanak bulan pun hanya bisa menangis tersendu-sendu dan ia berkata kepada Doni, "Jika kamu benar-benar mencintaiku, kuburkan aku secara layak." Setelah mengatakan itu, kuntilanak bulan pun akhirnya menghilang. Tidak mau menunggu pagi, karena cintanya kepada bulan, akhirnya Doni pergi ke kantor polisi terdekat dan mengakui semua perbuatannya. Karena usia Doni sudah bukan anak di bawah umur lagi, akhirnya Doni dijatuhi hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Setelah semua kejadian itu, akhirnya jasad bulan dapat dikuburkan dengan layak. Dan di dalam penjara itu, Doni selalu menuliskan kisah cinta Doni bersama bulan ke dalam buku yang akan selalu Doni simpan dan akan mengenang cinta mereka selama-lamanya.